Mengajar anak kecil-kecil lah diajar tersirik. Awasan tu. Akhirnya anak tu lebih takut dengan antu daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada berhala. Takut kepada orang mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat dan segala kemudahan-kemudahan yang Allah selalu berikan kepada kita, sehingga kita alhamdulillah masih sempat untuk salat maghrib berjemaah, kemudian teruskan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang mendapatkan ridha, barakah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tauhid kita pada malam hari ini yaitu macam-macam syirik. Dengan kajian-kajian ini kita bisa untuk menyelamatkan tauhid kita, sehingga kita mampu untuk menutup pintu-pintu kesyirikan, baik di dalam berucap, berbuat dan di dalam kita berkeyakinan. Jadi macam-macam syirik ini banyak sekali. Di antaranya adalah syirik rububiyah. Ada lagi syirik uluhiyah, syirik al-asma wa sifat. Kemudian ada lagi syirik di dalam hal takut. Kemudian syirik di dalam hal cinta. Kemudian syirik di dalam hal ketaatan. Yang pertama adalah syirik rububiyah. Di dalam tauhid rububiyah, baik di dalam ucapan maupun dalam berkeyakinan. Syirik rububiyah ketika meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Adab yang mengatur, memelihara, menjaga, memberikan manfaat, memberikan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik rububiyah. Ini di dalam berkeyakinan. Kalau orang-orang Syiah itu yang mereka sudah menganggap bahawa para wali-wali kutub, imam-imam mereka yang
sudah disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Syiah itu dan orang-orang sepaham dengan Syiah itu sangat tidak senang kalau mendengar kajian tauhid. Karena ini bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala jenis puji adalah bagi Allah, Tuhan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan, yang memelihara, yang mengurus, yang mengatur, semua Allah Subhanahu wa taala. Rabb al-alamin. Al-alamin itu semua ciptaan Allah, dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang, kenapa gunung itu meletus? Karena ini syirik ya. Karena dia adalah menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah menjelaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabri an nabraha. Inna zalika 'alallahi yasir. Di dalam menimpa suatu bala musibah di bumi, bencana alam, atau pada diri kamu, kecuali adalah sudah tertulis, sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Min qabri an zalika 'alallahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berbicara dengan pembicaraannya, dengan omongannya, dia jatuh kepada syirik. Kenapa? Karena dia menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amru minas sama'i wal ar. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala makhluk. Yudabbirul amru minas sama, dari tempat yang tinggi, ilal ar, ke bumi. Jadi Allah yang mengatur semua. Ini adalah namanya tauhid rububiyah. Ketika suatu keyakinan orang ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengatur, memelihara, menjaga. Di dalam satu keyakinan ada katanya Tuhan hujan, Tuhan ini dan sebagainya. Padahal semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada namanya syirik uluhiyah. Uluhiyah adalah di mana semua ibadah hanya kepada Allah semata. Jadi kalau ada ibadah yang diperuntukkan bukan kepada Allah, seperti nazar, seperti orang berdoa, seperti orang berkorban, ya kan, bukan kepada Allah. Ini namanya syirik uluhiyah, yaitu syirik di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hal isti'azah, istighatsah, meminta meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta sesuatu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, artinya tidak menyembah kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta, tidak meminta kepada yang lain.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bermohon, tempat meminta. Dalam ayat yang lain dikatakan waman adalla mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang memohon meminta selain kepada Allah? Artinya tidak kata lagi. Sesat manusia ketika manusia itu sudah meminta, memohon, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam dia solat, di dalam Fatihahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah solat dia doanya lain, tidak kepada Allah. Minta kepada Nabi Muhammad lah, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain sebagainya. Maka ini adalah karena dia tidak mengerti tentang hal-hal yang syirik. Kadang-kadang imam masjid sudah solat berdoa. Ya, doanya bukan minta kepada Allah. Makanya kita tidak tahu apa yang kita baca. Tak tahu artinya. Ya. Ini syirik. Minta kepada Rasulullah SAW. Nah ini. Minta kepada malaikat. Kemudian juga syirik al-asma'ul husna. Al-asma' wa sifat. Syirik di dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak. Ketika seseorang meyakini bahwa ada orang yang dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Apalagi katanya ada orang pintar. Orang pintar, orang apa? Paranormal lah dan lain sebagainya. Ya. Pacak mengetahui hal-hal yang gaib. Ini adalah syirik. Syirik akbar. Apa sebab? Karena dia mengambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran, la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu tentang hal yang gaib kecuali Allah. Ini sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang nyata dan yang tidak nyata. Allah mengetahui. Kalau kita mengetahui yang nyata, kita baca juga. Tapi yang tidak nyata, setan, iblis, kita dah jenguk. Surga neraka, kita dah jenguk. Apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Jadi, seseorang itu ketika mendakwakan dirinya, mengetahui hanya gaib, atau seorang meyakini orang lain mengetahui hanya gaib, maka itu adalah termasuk syirik, namanya syirik al-asma' was sifat. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian syirik di dalam hal takut. Takut. Sebagaimana diketahui bahwa takut ini merupakan bagian daripada ibadah qalbiyah, takut. Jadi kedudukan takut sangat besar di dalam agama. Nah, kita takut tuh jangan salah takut. Bisa jatuh kepada syirik. Ada takut-takut yang tidak jatuh kepada syirik, di antaranya takut dengan binatang buas umpamanya. Takut dengan orang jahat. Nah, ada apa-apa tu? Dalam Al-Quran Allah jelaskan bahawa Nabi Musa AS ketika Allah memerintahkan lempar tongkatmu, hanya begitu dilempar tongkat menjadi ular besar. Takut Musa. Takut. Kenapa dia takut? Ya manusia memang takut. Kata Allah SWT, kau jangan takut. Jadi kalau takut dengan binatang buas itu tidak syirik itu. Karena itu adalah alami. Itu merupakan sunatullah.
Tapi yang dikatakan syirik itu adalah takut kepada hal-hal yang gaib, pada berhala, kepada orang yang mati, apalagi yang sering kita dengar, awas hantu. Oh, itu kan syirik itu. Hantu sudah kati. Itulah apa namanya? Mengajar anak kecil-kecil lah diajar tersyirik. Awas hantu. Akhirnya anak tu lebih takut dengan hantu daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada berhala. Takut kepada orang mati. Yang lebih hal gawat lagi, kalau ada yang sakit, itu ditegur katanya. Alangkah hebatnya orang mati macam negara orang hidup. Orang hidup sampai sakit. Namanya keteguran. Teguran. Coba bayangkan. Rusaklah akidah. Jadi kita takut kepada hal-hal yang tidak boleh kita takut. Wala takhafuhum wa khafun, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man ardullaha bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas, wa man ardun nas bisakhatillah ada amiduhu minan nas lahu zammah. Barang siapa yang membuat Allah redha dengan mengabaikan marahnya manusia, niscaya Allah akan meredainya dan membuat manusia itu redha kepadanya. Dan barang siapa mencari redha manusia dengan mengabaikan murka Allah, maka orang yang memujinya dari manusia akan berbalik mencelanya. Ya, ini maksudnya, artinya. Jadi hadis ini, ketika seseorang itu mengharap redha manusia dengan tidak takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya teman, terus misalnya ada minuman. Kalau tidak diminum, temannya akan marah. Kalau dia minum, temannya senang. Tapi Allah murka. Allah murka. Kalau dia tidak minum, dia mendapat redha Allah, temannya murka. Kalau dia tidak minum, maka dia akan mendapat redha Allah dan akan mendapat redha manusia. Tapi kalau dia minum, maka dia akan mendapatkan murka Allah dan murkanya manusia. Jadi kalau dia minum, berarti dia adalah mengabaikan takutnya kepada Allah, takutnya dengan siksa Allah SWT, karena dia mengharap, karena dia takut dengan benci oleh manusia. Jadi dia lebih takut dengan ditinggalkan oleh temannya, dibenci oleh manusia, dengan mengabaikan takutnya kepada Allah. Maka inilah namanya syirik. Semestinya hendaklah takut kepada Allah.
mengabaikan takut kepada manusia. Katakan dalam ayat ini, wala takhafuhum wa khafun. Janganlah kamu takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah. Kalau dia minum, maka dia mengabaikan, meremehkan takutnya kepada Allah. Kenapa dia minum? Karena dia takut nanti marahnya temannya kalau tidak minum. Sehingga ketakutannya adalah takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Sementara takut ini merupakan bagian daripada ibadah qalbiyah. Ibadah hati. Ini di dalam hal takut. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengepung, telah berkumpul pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Jadi ketika terjadi satu peperangan bahwa jumlah orang kafir Quraisy itu lebih banyak. Kemudian ada berita takutlah pada mereka. Tapi orang beriman tidak takut. Dia tidak takut. Apa ini kata mereka? Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penolong. Hanya mereka perang, menang mereka. Menang. Jadi di dalam hal takut ini, ya, karena takut ini bagian daripada ibadah. Jadi hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maksud, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba'ibu rahimakumullah. Kemudian juga syirik di dalam hal cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wallazina amanu ashaddu hubbalillah. Wallazina amanu ashaddu hubbalillah." Dan ada di antara manusia yaitu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sebagai sesembahan mereka. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat amat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta, ada cinta yang memang tidak jatuh kepada kesyirikan, tapi ada cinta yang jatuh kepada
kesyirikan. Mana cinta yang jatuh kepada kesyirikan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amlan iftarahuha wa tijaratun tashaw kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Qul, katakanlah, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan dan usaha-usaha perdagangan yang kalian khawatir akan kerugiannya, dan juga rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau seorang hamba cinta kepada anak, kepada istri, kepada harta, boleh tak? Ya boleh. Karena memang sifat manusia. Sebagaimana firman Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa wal bani wal qanati wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah." Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menghias manusia untuk cinta, senang kepada perempuan dan anak, ya. Dan kuda-kuda pilihan atau kendaraan, sawah, ladang, dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada cinta, jadi bukan berarti cinta kepada benda-benda itu termasuk tercela, tidak. Tetapi yang tercela itu ketika kecintaan itu memang melebihi daripada dia cinta kepada Allah dan Rasul. Makanya di dalam ayat tadi Allah katakan, ya, wa minan nas mayattazu min dunil andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara orang-orang yang menjadikan Allah sekutu. Sekutu itu dimadu begini. Jadi antara cinta dengan selain kepada Allah itu harta, kedudukan dan lain sebagainya itu sama. Sama pun sudah syirik. Apalagi kalau lebih cinta kepada benda-benda itu ketimbang cinta kepada Allah. Jadi apa namanya itu? Porsi cintanya kepada Allah itu jauh lebih sedikit. Apalagi kalau memang hilang. Tidak ada ruang lagi untuk cinta kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Semata-mata hidupnya siang dan malam untuk mencari harta. Untuk memikirkan bagaimana nak besarkan rumah, nak belikan kendaraan dan lain sebagainya, nak nambah penghasilan. Itu yang terekam di dalam pikirannya. Tidak pernah lagi untuk nak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat mati, ingat akhirat, tidak pernah. Ini sudah syirik. Karena dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wala taj'alu lillahi andada." Janganlah kamu jadikan Allah itu sebagai sekutu. Jadi ayat ini adalah di awal dengan ayat allazi khalaq allazi ja'alal aba allazi Allah Subhanahu wa taala wa anzala wallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya Allah menurunkan dari langit hujan, dari hujan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan menjadi rezeki bagi kamu, kata Allah. Kemudian di ujung ayat dikatakan fala taj'alu lillahi andada. Semestinya rezeki yang ada itu adalah sebagai sarana untuk kamu beribadah kepada Allah. Tapi dengan rezeki itu dia hilang ibadahnya. Jadi tujuan Allah untuk memberikan rezeki sebagai apa namanya sarana untuk di dalam dia beribadah kepada Allah, justru itu dijadikan untuk
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan kamu jadikan apa yang Allah berikan kepada kamu itu menjadi sekutu. Sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dia masih ibadat, setelah dia dapat pekerjaan, dapat usaha dan sebagainya, lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu bukan nyembah patung, baik. Orang menyembah patung karena dia adalah yuhibbunahum kahubbillah. Sementara kata Allah, wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman itu dia amat cinta kepada Allah. Nah itu. Jadi untuk menanamkan cinta itu kepada Allah itu memang supaya di atas segala-galanya. Dia orang yang bertauhid kepada Allah. Tanda orang yang bertauhid kepada Allah SWT adalah dia menjadikan perkara akhirat, perkara ibadah itu di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Kalau dia sudah mengcancel, sudah menjadikan nomor 2 tentang urusan ibadah, berarti dia sudah jatuh kepada kesyirikan. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Kamu itu mengetahui. Kemudian juga adalah bentuk syirik di dalam bentuk ketaatan. Dalam bentuk ketaatan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibnu maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida ala ilallahi ala ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka juga menuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada seorang sahabat yang dulunya dia beragama Kristen, kemudian dia masuk Islam. Kemudian turun ayat ini, Rasulullah membaca ayat ini. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Tidak menyembah ulama-ulama mereka, tidak menyembah. Kami tidak menyembah. Kami menyembah Allah." Kata Rasulullah, "Bukankah mereka itu menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang oleh Allah, menghalalkan yang sudah diharamkan Allah?" Biasanya kata ulama mereka babi itu halal, padahal Allah mengharamkan. Allah mengatakan judi, zina haram. Ulama mereka mengatakan atau suatu hukum halal, yang penting senang sama senang. Jadi menghalalkan yang sudah diharam Allah SWT. Kamu ikut tak? Kalau kamu ikut, oh yo, berarti kamu bertuhan kepada mereka. Jadi bertuhan di dalam hal ketaatan, baik kepada ulama maupun kepada penguasa. Kepada ulama maupun kepada penguasa. Maka itu hukumnya syirik. Karena dia tidak menyembah Allah SWT, karena mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Marahimakumullah. Jadi ini adalah bentuk syirikan, macam-macam syirik, banyak sekali syirik. Kaji-kaji ya. Yang kita banyak terjebak di situ.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keilapan kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.